Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga yang ada di studio. Dan hari ini kita belajar bersama dan mudah-mudahan hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah guru-guru kita hari ini, ya kebetulan ada tayangan yang mau sama-sama kita saksikan. Ini dia tayangannya. Subhanallah, kasihan banget ya sampai kayak gitunya orang ya. Iya Bu ya, Ibu tadi ngeliat gak Bu tayangannya Bu? Iya pakai mic-nya mana? Iya. Ibu ngomong, kita mic-nya di bawah. Iya, nggak ada yang denger Bu. Gimana jadinya kalau menurut pendapat Ibu nih Bu? Ngeliat itu. Bu? Ya. Bu, Ibu di mana tadi? Oh di sini ya. Nggak ada suaranya Ibu. Gimana Bu kalau lihat Ibu sama nenek-nenek yang sampai ditabrak sama orang gara-gara meleng main gadget ya Bu ya? Iya. Nah ini peringatan nih buat semua orang, kasih tahu Bu. Kalau nyetir jangan main handphone, bilangin Bu. Iya. Bilang. Kok bisa? Kok bisa? Ya iya itu dia bisa Bu. Masalahnya nih orang. Iya. Mungkin tombolnya ibu belum Belum mencet ya tombolnya. Jadi gimana nih Ustadz nih, kalau ngeliat orang kayak gitu kayaknya jahat banget gitu ya. Sampai nauzubillah min zalik, udah tahu dia salah nabrak ibu, masa itu ibu gak dianterin dalam mobil ke rumah sakit suruh naik beca? Inilah kalau orang sudah mulai hilang perasaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Perasaan itu harus dipupuk, dijaga sehingga kita ada tingkat kepedulian. Orang sudah tidak punya rasa lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana kalau itu adalah neneknya? Bagaimana kalau itu adalah ibunya? Betul. Bagaimana kalau itu adalah dirinya sendiri? Sanggup gak kalau digituin? Nah ini jadi pelajaran buat kita. Kita harus ada punya perasaan. Kita ini apalagi budaya kita di Indonesia ini terkenal dengan tingkat gotong royongnya, kepeduliannya, ramah tamahnya. Orang mungkin maaf ya di daerah lain, di negara lain kalau ada yang kecelakaan yang ditinggal. Tapi kalau kita kan ditontongin, ditolongin, difotoin, diomongin. Bener. Kan Coba, begitu. Tanya ibu dari mana gitu. Ibu dari mana Bu? Dari Cirebon. Oh dari Cirebon. Ada tingkat ada tingkat kepedulian. Yeah. Makanya hatinya itu harus dinaikkan. Betul. Kenapa banyak orang hatinya mati? Mungkin karena dosa. Nauzubillah. Lupa ingat Allah. Apalagi ada ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Betul. Kemudian ada lagi dia beramal tapi kurang ikhlas. Masya Allah. Terus apalagi ya. makan makanan yang haram. Nauzubillah summa Apalagi mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Melakukan sesuatu tanpa ridho Allah. Ya. Ridho Allah. Iya. Ya. Iya. Ustaz terima Saya bawa kasih dulu banyak. ya. Iya dianterin dulu Ustaz. Pegang tongkat saya Bu. Ya dianterin dulu deh, makasih banyak. Tepuk tangan dong, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak buat jamaah yang sudah jauh-jauh datang dari Cirebon. Masya Allah, ya mudah-mudahan sehat selalu. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau tanya, jamaah. Yeay. Pengen gak jadi orang sukses? Pengen. Pengen gak punya anak yang sukses? Pengen. Amin ya. Nah buat yang di rumah siapa catatannya nih? Karena buat orang mau jadi sukses ini gak gampang. Apalagi kesuksesannya itu bukan cuma hanya di dunia, tapi dibawa juga sukses di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa, temanya adalah ternyata temanya nih. Ternyata ini kunci sukses dunia akhirat. Wih, Masya Allah. Ayo semuanya jangan sampai ketinggalan, catat ya. Tapi sebelum kita mendengarkan tausiah, kita lihat dulu nih, ada sebuah tayangan tentang video viral ya.
tentang karyawan pilih tidur siang di jam istirahat kerja. Ini dia tayangannya. Video yang menunjukkan sejumlah pegawai tidur di kantor saat jam istirahat siang viral di media sosial. Sejumlah orang secara serentak terlihat tertidur di lantai hingga kolong meja. Wulan menyampaikan pemilik perusahaan kantornya memang baik dan menerapkan sistem kekeluargaan. Jam istirahat memang menjadi hak pegawainya untuk dimanfaatkan dengan aktivitas apa saja. Iya ini Masya Allah luar biasa ya. Nah inilah dia nih, bicara masalah tentang tidur siang ini juga enak ini pasti nih. Mantap, Masya Cuma gini Allah. Ustadz, bicara tentang tidur nih Ustadz Syam, katanya kalau mau sukses dunia akhirat jangan pernah tidur setelah subuh. Nah ini kan banyak banget orang yang masih ngelakuin habis tidur, habis subuh, sholat subuh, ngantuk lagi, tidur lagi gitu ya. Nah ini katanya kan, oh semalam kan saya habis dapat shift malam soalnya. Oh udah kerja gitu. Kerja sampai malam, paginya ngantuk. Nah ini bagaimana nih, bagaimana harusnya menyikapinya, mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, saudara mentabai guruku, Bunda Tuti, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah menciptakan waktu malam untuk beristirahat, waktu siang hari untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kedokteran pun, medis pun telah menjawab ternyata tidur siang dan istirahat malam itu sangat jauh berbeda. Jikalau tidur siang itu hanya mengistirahatkan daripada tubuh dan otak, tapi jikalau tidur malam itu bukan hanya mengistirahatkan, tapi mengganti seluruh sel-sel yang telah mati diperbaharui dengan sel-sel yang baru. Subhanallah, betapa mukjizat Al-Quran ini terbukti. Zaman dahulu belum ada kedokteran, belum ada secanggih sekarang kedokterannya, tapi sudah dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita di pagi hari ini adalah rahasia sukses dunia, akhirat. Kalau kita ditanya ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapakah manusia yang paling sukses dunia akhirat? Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunianya sukses, akhiratnya sudah pasti sukses. Maka hari ini full kita belajar bagaimana kehidupan beliau. Salah satunya beliau tidak berkenan dengan orang yang tidur setelah sholat subuh. Bahkan beliau mengajarkan kita untuk bersedekah supaya didoain malaikat. Beliau mengajarkan kita untuk berzikir pagi dan petang. Termasuk diantaranya habis subuh ada banyak sekali wiridnya, ada banyak sekali zikirnya. Beliau sangat menghargai orang yang keluar rumahnya untuk bekerja. Berarti kalau ditanyakan sukses dunia akhirat itu setelah sholat subuh tidak melakukan tidur, bukan melakukan istirahat, melainkan bekerja mencari nafkah. Karena itu juga termasuk di antara sedekah yang paling utama, mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Bagaimana kalau orang yang sudah shift malam? Makanya hukumnya tidak sampai haram. Oh gitu. Iya. Tapi bisa atau mungkin tidurnya mungkin setelah suruk atau bagaimana Ustaz? Betul, ulama kita menganjurkan tunggu sampai matahari terbitlah minimal. Kalau sudah terbit silahkan kalau mau istirahat. Allahu ta'ala. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Siap, Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah, jamaah. Yeay. Pernah dengar kalau mau sukses sedekah subuh pernah? Pernah. Ya Allah takut amat jawabnya. Emang saya gigit apa? Pernah apa enggak? Pernah. Yang kencang suaranya. Nah gitu dong, semangat. Tapi bagaimana kalau seandainya mau sedekah subuh tapi ngumpulin dulu, karena kan sedikit nih nilainya kita punya sehari, ngumpulin 10.000 atau 5.000. Ntar kalau udah banyak baru disalurin. Apakah masih tetap dianggap sedekah subuh? Coba kita tanya guru kita yang berikutnya. Ada Bunda Tuti, tepuk tangan buat Bunda Tuti. Terima Fadol, kasih. Bunda. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah,
berbicara tentang sedekah subuh. Itu adalah hal yang paling kita nikmati bagi orang yang selalu bersedekah. Karena apa? Kalau kita bersedekah itu berarti kita mengharapkan ridho Allah. Apa yang kita berikan kepada orang lain akan memberikan kebahagiaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah. Jika kita merujuk ayat ini, Allah itu memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Maka Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Ketika kita mengumpulkan rezeki kita uang sehari 10.000. Tapi kalau sudah kumpul baru kita salurkan, itu ada merupakan hal yang baik. Namanya istiqomah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sodako langsung banyak, mungkin belum ada. Kita di setiap Jumat misalkan ya, ada uang 5.000, ada uang 10.000. Suka ada di masjid Jumat berkah ya, suka ada memberikan sodako makanan berkah di hari Jumat. Kita ingin ya Allah, semoga sodako ini walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau misalkan kita mau sedekah banyak nggak ada, ya udah kita nabung sedikit-sedikit. Maka dengan sedikit itulah Allah akan berikan pahala yang tiada tara. Bayangkan dari 1 biji itu akan Allah berikan beratus lipat ganda. Ibu-ibu mau nggak kalau misalkan nanam 1 diganti dengan 700? Mau. Nah ya kalau kita sedekah 10.000, 10.000 nanti jadi 700.000. Jadi walaupun kita nyicil nabung gitu ya, subuh-subuh, nanti baru dikasihnya kapan-kapan itu nggak apa-apa Bunda? Boleh. Oh boleh, tetap dianggap sedekah subuh ya. Betul. Terima kasih banyak Bunda Sama-sama. Tuti, jazakillah khair. Tepuk Afwan. tangan buat Bunda Tuti. Oke, sekarang saya mau tarik jamaah dulu. Bapak sini Pak, izin Pak. Bu minjem mic-nya Bu, boleh tadi Bu minjem mic-nya? Di sini. Coba Bapak sini Pak. Coba kita panggil Bapak nih. Pak, tolong bacain Pak. Ini ada pertanyaan dari jamaah dari Instagram @Yori Slamtan. Nih, bacain ini nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung deh sama orang yang rajin sholat ke masjid tapi tidak pernah lepas dari gibahan. Apa bisa dibilang ciri-ciri orang sukses dunia dan akhirat? Nah, gimana? Kalau menurut Bapak namanya siapa? Bapak Haji Rohman. Bapak Haji Rohman. Kalau menurut Pak Haji Rohman gimana orang yang sering sholat tapi suka gibah? Iya, enggak bagus, enggak balik. Dia bilang katanya ini ciri-ciri orang sukses dunia akhirat. Ustadz gimana Ustadz? Bagaimana mau dikatakan orang sukses dunia akhirat kalau ada dia gibahnya? Ini Pak, sini Pak tuh. Iya katanya Bapak. Makanya jangan pernah merusak agama dengan mau tahu iri hati. Jangan pernah rusak akal dengan marah. Jangan pernah rusak ibadah kita dengan gibah. Jangan pernah rusak sifat malu kita dengan cara apa? Ya Allah, dia marah-marah sama Bapak ini. Bapak ini cuma nanya. Bapak ini cuma nanya. Jadi bagaimana mau bisa dikatakan orang sukses? Iya. Aduh jamaah, kayak udah mulai emosi nih teman kita nih. Ya Allah, buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi, jangan lupa siapa catatannya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat semuanya.